Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Safani, NIM 2022676057 dari program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan proyek atau mengelola proyek. Pastikan untuk menonton sampai akhir ya guys, agar Anda dapat memastikan informasi penting di dalam sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola proyek. Bagaimana sih mengelola proyek itu? Nah, di sini terdapat latar belakang, yaitu sistem informasi proyek memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Dalam hampir semua organisasi, proyek sistem informasi ini memerlukan satu atau lebih banyak waktu dan uang untuk mengimplementasikan daripada yang ada pada awalnya diantisipasi. Nah, atau sistem yang lengkap tidak bekerja dengan tepat. Ketika sistem informasi tidak memenuhi ekspansi atau biaya yang terlalu besar. Untuk mengembangkan, perusahaan tidak menyadari adanya manfaat dari investasi dalam sistem informasi mereka, dan sistem tidak dapat memecahkan permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan. Nah, adapun tentang proyek macet dan kegagalan sistem. Bagaimana sih menjelaskan tentang proyek macet dan kegagalan sistem itu? Proyek macet adalah proyek yang berhenti atau tidak mengalami kemajuan yang signifikan dalam jangka waktu yang tertentu, dan disebabkan dengan adanya konflik tim, kurangnya sumber daya yang tepat, yang mengakibatkan kerugian finansial dan pembatalan proyek. Nah, kegagalan sistem adalah kondisi di mana suatu sistem tidak berfungsi sesuai dengan spesifikasinya. Nah, yang dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasinya atau harapan yang lebih ditentukan. Salah satu penyebabnya yaitu perangkat lunak atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Adapun dampak yang mengakibatkan hilangnya data dan kerugian finansial yang timbul. Sasaran manajemen proyek, di mana proyek tersebut mengacu kepada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran tertentu dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan sukses dan dapat memberikan nilai maksimal kepada organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Bagaimana sih mengaitkan proyek sistem dengan dunia bisnis? Nah, di sini adalah cara untuk mengenai sistem dengan dunia bisnis adalah suatu proses di mana proyek teknologi informasi atau TI atau sistem yang sedang direncanakan atau dilaksanakan dapat mendukung dan sejalan dengan tujuan, strategi, dan prioritas bisnis perusahaan. Nah, manajemen perubahan dan konsep implementasi itu sendiri yang dimaksudkan. Salah satunya ada 3, yaitu yang pertama tentang konsep implementasi. Apa sih konsep implementasi tersebut? Konsep implementasi merujuk pada proses menerapkan dan mewujudkan rencana, desain, atau ide-ide dan kenyataan yang operasional dalam langkah-langkah yang berbeda. Namun, prinsip dasarnya adalah mengubah teori atau konsep menjadi sesuatu yang praktis dan berfungsi. Salah satu contohnya yaitu teknologi dan perangkat lunak. Dan proses teknologi dan perangkat lunak tersebut itu yaitu proses bagaimana menyusun kode program berdasarkan spesifik desain. Adapun tentang melakukan pengujian dan akhirnya menginstal atau menyebarluaskan kepada pengguna akhir. Tujuan dari dibuatnya konsep implementasi yaitu menghasilkan perangkat lunak yang lebih fungsional sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, yang kedua ada peran pengguna akhir, di mana peran pengguna akhir yang dimaksud adalah end user adalah individu atau kelompok yang menggunakan produk, sistem, atau layanan setelah dikembangkan dan disebarluaskan. Peran pengguna akhir itu sangat penting di dalam konteks seperti
teknologi, informasi, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dukungan dan komitmen. Adapun dukungan dan komitmen yang dimaksudkan di dalam sini adalah dua konsep penting di dalam manajemen proyek implementasi tentang perubahan dan bagaimana inisiatif organisasi lainnya. Keduanya berperan penting di dalam memastikan kesuksesan dan untuk keberlanjutannya suatu proyek atau program yang dijalankan. Serta adanya dukungan bisa datang dalam berbagai bentuk seperti finansial, teknis, moral, ataupun logistik. Sedangkan komitmen sendiri yang dimaksud di dalam konsep manajemen perubahan dan implementasi ini adalah kesetiaan terhadap tujuan atau tugas tertentu. Ini melibatkan keyakinan dan tindakan yang berkelanjutan untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, selanjutnya yaitu alat bantu perangkat lunak manajemen proyek adalah di mana suatu aplikasi atau platform digital yang dirancang untuk membantu manajer proyek dan tim mereka dalam merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan melacak pekerjaan proyek. Alat bantu yang terbaru ini dapat mengelola sejumlah tugas yang sangat banyak, serta aktivitas dan hubungan yang begitu rumit di hubungan sekitar kita. Next, selanjutnya yaitu bagaimana kita menyimpulkan tentang mengelola proyek tersebut yang efektif. Nah, di sini dijelaskan bahwa mengelola proyek dengan efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan bisnis yang sangat efisien dan tepat waktu, sehingga target yang kita impikan atau yang kita buat akan tercapai sedemikian rupa, dan juga dapat membantu perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya, komunikasi yang efektif, pemantauan dan pengendalian manajemen resiko, kualitas dan kepatuhan, pengelolaan perubahan, pemanfaatan alat, bantu perangkat lunak, serta dapat mengevaluasi adanya masalah yang timbul untuk dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran kedepannya. Nah, mungkin cukup sekian materi atau topik pembahasan yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas ya. Terima kasih.